Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Pagi Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum pelajaran kali ini dimulai, salah satu memimpin doa dulu ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa cukup. Oke, sebelumnya saya absen dahulu. Fatimah Febrianti, Hadir Bu. kemudian Leni Ananda, Hadir Bu. Leni Kurnia, Hadir Bu. Nandita Bella, Hadir Bu. Novita. Hadir Bu. Oke, nah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah tujuannya peserta didik dapat menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, berapa pendapatan dari orang tua kalian pada saat pandemi dan sebelum pandemi? Mohon salah satu menjawab. Izin menjawab Bu. Oke, silahkan Fatimah. Pendapatan orang tua saya sebelum pandemi itu sekitar 2 juta, tetapi saat pandemi ini menurun menjadi 1 sampai 1,5 juta Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya saya akan menampilkan video yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan permasalahannya di Indonesia ketika pandemi. Mohon diperhatikan ya. Baik Bu. Oke, nah dari video tadi dan jawaban dari Fatimah tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Mohon salah satu menjawab. Izin menjawab Bu. Ya, silakan Leni. Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, terutama di Indonesia ini, menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu menurun. Oke, terima kasih jawabannya Leni. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan sedikit materi tentang pembelajaran hari ini, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, pada pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta permasalahan dan cara mengatasinya. Kemudian, nanti pada akhir pembelajaran, siswa dapat menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta cara mengatasinya. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Ada yang tahu? Menjawab Bu. Ya, silahkan. Mungkin pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan jumlah produksi atau barang dan jasa. Oke, betul Leni. Kemudian, apa saja indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi? Apa ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi? Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Selanjutnya, apa itu pembangunan ekonomi? Nah, indikator keberhasilannya ada 2. Apa ciri-ciri pembangunan ekonomi?
Kemudian permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dalam sebuah negara. Nah, di sini yang saya ambil itu dalam negara Indonesia. Yang pertama, yang kedua, baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Baik, silahkan, Leni. Sebenarnya perbedaan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, perbedaan dari pembangunan ekonomi yang pertama di pembangunan ekonomi dan satu produksi, tapi di pembangunan ekonomi rakyat berhasil produksi yang berupa desa. Pembangunan ekonomi adalah IMB transaksinya bisa dari jumlah penduduk, tapi di pembangunan ekonomi rakyat adalah IMB dan dalam dan mereka apakah kenaikan biasa awal itu daripada kenaikan jumlah penduduk. Nah, siapa yang tahu gambar ini menunjukkan permasalahan pertumbuhan ekonomi yang mana dari yang telah saya sebutkan tadi? Izin menjawab, Bu. Silakan untuk menjawab. Oke, silakan. Itu adalah permasalahan ekonomi pengangguran yang disebabkan karena banyaknya pencari kerja, sedangkan lapangan pekerjaan di Indonesia itu sangat sedikit. Oke, terima kasih Leni jawabannya. Jawaban dari Leni tadi sudah benar. Kemudian ini ada satu lagi contoh dari permasalahan pembangunan ekonomi. Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Bu. Silakan Fatimah. Itu terjadi inflasi, Bu. Kenapa bisa terjadi inflasi? Karena harganya naik atau melambung. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian, ini ada gambar permasalahan pertumbuhan ekonomi lagi. Adakah yang bisa menjawab ini gambar permasalahan ekonomi yang mana? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan Novita. Itu kemiskinan. Oke, betul. Oh ya, ini ada lagi. Ini ada gambar dari konflik yang ada. Dulu fasilitas sekolah yang kurang memadai untuk belajar. Terus lagi, kemudian ada percakapan sumber daya alam. Gimana kawan-kawan kami? Nah, sebelum pelajarannya berakhir, adakah yang bisa menjelaskan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pandemi COVID seperti yang ada pada gambar di PPT ini? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Itu adalah gambar yang menggambarkan kondisi pada saat ini, yaitu adanya virus COVID-19 ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tidak stabil, yang ditandai dengan pendapatannya yang semakin menurun. Begitu, Bu. Oke, terima kasih jawabannya Leni. Nah, kemudian kita sudah di ujung pembelajaran. Nah, tugas kalian, karena ini hanya ada 5 orang, jadi saya bagi menjadi 2 kelompok. Nah, tugasnya mendiskusikan bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kemudian bagaimana keadaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19, kemudian bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era pandemi COVID-19. Nah, ini nanti hasilnya dipresentasikan pada teman-teman semuanya. Kemudian kelompok yang satunya menanggapi hasil dari kelompok yang presentasi. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Untuk pembagian kelompoknya bagaimana ya? Saya bagi kelompok yang pertama, Nandita Bella dengan Novita. Kemudian kelompok yang kedua, Leni Ananda, Leni Kurnia, dan Fatimah Febrianti. Silahkan dikerjakan. Menurut kalian potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini itu gimana? Jadi menurutku potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu bagus banget. Tapi karena sekarang pandemi jadinya menurun gitu. Kalau menurut kalian gimana? Gimana, ada kesulitan nggak? Insya Allah nggak ada, Bu. Oke, silakan dilanjutkan.
karena waktu diskusi telah habis, silahkan kelompok 1 untuk presentasi, kemudian nanti kelompok 2 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Sebelumnya izin share screen ya, Bu. Oke, silahkan. Silahkan bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nandita. Baik, keadaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Sejak cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era COVID-19. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silahkan menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menambahkan tentang keadaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pandemi di tahun 2021. Menurut Badan Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Apakah kelompok 2 ingin menanggapi lagi? Saya ingin menambahkan materi, Bu. Baik, silahkan. Menurut kelompok 2, cara mengatasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat pandemi biar selalu meningkat itu masyarakat bisa melakukan berjualan secara online. Oke, terima kasih jawabannya dan presentasinya dari kelompok 2. Belanja secara dengan kontraksi ekonomi dan salah satu cara mengatasi pertumbuhan ekonomi dan bisa dilanjutkan dengan dengan melakukan sehingga tidak terjadi kerumunan dan orang yang atau yang positif COVID juga akan tidak akan berdampak banyak. Nah, karena pembelajaran telah selesai, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Izin menyimpulkan, Bu. Silahkan Leni Ananda. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, untuk materi pada pertemuan selanjutnya adalah permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Silahkan dipelajari di rumah ya. Nah, karena waktu pembelajaran ekonomi telah selesai, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.